Oke, sekarang kita masuk ke part keempat, membuat mangkok. Nah, ini mungkin yang banyak orang bingungkan, kayak gitu, gimana caranya. Nah, aku akan ajarkan lagi, aku akan ajarin. Jadi, again, kalau kalian sudah nonton video part-part sebelumnya, dan aku sarankan mungkin kalian sedikit nonton, supaya paling tidak paham gimana cara bikinnya, aku akan selalu ngajarin kalian untuk membuatnya lebih bukan pakai basic shape. Karena basic shape itu lebih susah untuk dikontrol per edge-nya, kayak gitu. Karena itu aku selalu, ya hampir selalu, pakai namanya plane atau circle. Aku jarang banget nyontoinnya pakai cube, pakai silinder maupun pakai UV sphere. Jarang, kayak gitu. Ada karena alasannya kita bisa mulai semuanya itu dari 2D. Beda kayak beda kalau misalnya kita buat semuanya dari silinder kayak gitu. Banyak yang bingung gimana caranya bikin mangkok kayak gitu. Sebenarnya banyak cara, again banyak cara untuk membuat eh mesh-nya kayak gitu. Gini, tak contohkan secara cepat cara bikin apa namanya mangkok pakai namanya UV sphere kayak gitu. Gini kan, sekarang tab, terus aku pencet 3 untuk front view. Aku pilih, tak ubah ini jadi model wireframe. Aku ambil ini, half top-nya, aku delete vertices. Sudah, terus habis itu aku bisa caranya pilih edges-nya, aku balikan lagi supaya nggak wireframe. Terus aku extrude ke dalam. Oh nggak perlu extrude, sorry. Nggak perlu extrude, tapi aku bisa yang namanya ini, pilih face, Ctrl plus numpad, kayak gitu. Kemudian aku buat dia menjadi sama, jadi kayak satu, apa namanya, how to say, sejajar kayak gitu. Caranya adalah aku bakal buat ini tuh sejajar kayak gitu. Caranya pakai pakai scale S, pencet sumbu Z, pencet 0. Jadi dia bawa bottom me jadi sudah. Terus caranya ini kita buat dia apa namanya turun ke bawah cukup pakai edge. Mungkin aku bakal kecilin lagi sedikit kayak gitu. Extrude ke bawah. Selesai. Jadi. Nah, terus habis itu mungkin kalau ini kesannya kayak kurang smooth, ya kita bisa either shade smooth, tapi ini bakal mecah karena ada kerusakan di situ. Mungkin kita solidify dulu juga kayak gitu. Uh, rusak. Nah, kayak gitu. Jadi sebenarnya banyak cara, banyak banget cara nih. Kayak gitu kita bisa add modifier terus habis itu solidify. Begini. Tapi ini bakal ngerusak kayak gitu. Again, inilah kenapa aku nggak mau nunjukin pakai apa namanya pakai shape karena isang rusak bentuk topologinya kayak gitu. Ini cara pertama. Oke, sekarang tak geser. Aku akan bikin caranya pakai namanya pakai plane atau circle kayak gitu, mesh circle. Sudah kayak gitu. Caranya kita bikin sama lagi. Kita bikin bagian bawahnya ini dulu. Bikin bagian bawahnya ini. Kita extrude, set kayak gitu. Habis itu extrude ke dalam. Oh, sorry. Enggak. Gini ya. Gini. Kita extrude ke dalam. Kita extrude naik. Extrude lagi ke dalam. Terus kita bisa cukup fill. Atau kalau mau topologi ini lebih rapi, kita grid fill. Kalau kalian bingung caranya bikin ini kayak gimana, cukup pencet Alt F3, cari habis itu nanti grid fill atau fill kayak gitu. Either way it works kayak gitu. Nah, ini kan jadi lebih rapi. Sudah, kalau sudah bagian bawahnya sudah jadi, kita akan membuat bagian atasnya. Caranya sebenarnya cukup ya extrude biasa. Extrude
extrude, sorry, extrude lagi, set, ke atas, scale, tak bawa turun lagi sedikit, sebentar, gini, extrude, set, bawa turun sedikit, buka, and you're basically done. Tinggal subdivision surface, loh, jadi kalau misalnya oke, Gung, ini kenapa kok apa namanya kayak gitu tadi terlalu ini ramping, nggak kayak mangkok. Well, kamu bisa kita mati no dulu. Ini sebenarnya kamu bisa besar no, terus kamu turun no lagi, gitu. Ini besar no, terus sekarang kasih subdivision surface. Nah, dia much better, udah jadi kayak gitu. Dan again ini pakai subdivision, aku mau nambah no berapapun aman kayak gitu. Terus add modifier, solidify. Solidify taruh di paling atas. Nah, selesai. Nah, basically selesai kayak gitu. Udah. Oke. Ini sangat cepat kayak gitu. Menurutku yang mangkok ini sangat cepat karena lebih mudah. Menggunakan namanya circle, basic mesh, bukan pakai shape. Jangan pakai shape kayak gitu. Kalau misalnya kalian kebingungan, mungkin bisa itu ya, pelan-pelan jelasinnya ya. Maaf kalau misalnya aku nggak nyebutin lagi sudahan, shortcut-shortcutnya apa. Aku menyebutkan beberapa sudah di part-part sebelumnya. Kalau kalian mau lihat apa namanya shortcut key itu ada di sini sebenarnya, screencast key kayak gitu. Makanya aku sarankan untuk sekedar ngeliat itu lihatan part-part sebelumnya, terutama part 1, part 2, part 3 kayak gitu. Tetap sih untuk part-part berikutnya, aku sarankan untuk ngeliat part-part sebelumnya dulu untuk lebih paham. Aku yakin kalian pasti masih kebingungan untuk untuk menghafalkan shortcut-shortcutnya. Tapi ya karena ini aku bikinnya cepet-cepet ya. Gak apa-apa, kalau misalnya kalian bingung mau kayak gimana, kalian bisa kontak aku lewat line, tanya-tanya aja, bebas gak masalah. Mungkin kalau misalnya aku lagi sibuk, aku memang nggak bisa jawab kayak gitu. Tapi kalau misal aku paling bisa on waktu malam, hanya paling bisa on mesti pas malam. Udah itu toh. Kalau misalnya kita mau bikin, kalau misalnya kalian mau Google Meetan kayak aku gitu bareng-bareng, gak apa-apa. Tolong aturin jadwalnya, nanti aku ikut kayak gitu. Tapi hanya bisa malam ya. Sorry kayak gitu ya. Oke, see you in part berikutnya.